Anita Rafesahara dengan NIM 131220275. Nama saya Jigarmi Fauzan, NIM 13122000276. Perkenalkan, nama saya Rema Sefri Fatrozi, NIM 13122000288. Perkenalkan, nama saya Farah Salsabila Suraputri, NIM 131220031. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menggambarkan sebuah ilustrasi yang kita gunakan di tugas video kita. Jadi ada 3 saudara yang sedang berkonflik terkait dengan harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua. 3 saudara ini, yang pertama ada Salsa. Dia ingin menjual rumahnya karena dia membutuhkan modal untuk bisnisnya. Lalu yang kedua ada Nikita. Nikita ingin memiliki rumah itu sendiri. Lalu yang ketiga ini ada Farah. Farah inginnya rumah itu sebagai rumah jujukan, yang dimana nanti masing-masing dari mereka bebas untuk mendatangi rumah itu kapan saja. Jadi untuk menjaga keharmonisan. Nah, cuman karena dari mereka ini tidak ada titik temu yang akhirnya menenangkan pikiran mereka, akhirnya mereka berpendapat dan menyepakati untuk mengundang konsiliator. Jadi maksud dari mereka mengundang konsiliator untuk menemukan solusi supaya titik temu itu ada gitu. Jadi mungkin sekian dari sebuah ilustrasi yang kita bisa gambarkan. Terima kasih. Ya, sebentar. Oh, Pak Rema dan Pak Kika. Ya. Silakan masuk, Pak. Mohon maaf ya Pak, sudah lama menunggu. Ini saudara-saudara saya. Anita. Saya Salsa. Oke. Ya, perkenalkan, saya Rema dan partner saya Igar. Di sini saya sebagai partner saya sebagai konsiliator yang keluarga kalian tunjuk kemarin, dan kita langsung ke permasalahan yang dihadapi keluarga kalian seperti apa. Coba diceritakan pada kami agar nanti kami bisa menelaah serta bisa mengidentifikasi kasus seperti apa dan memberikan solusi yang tepat gitu. Silakan, siapa dulu akan memberikan. Jadi begini Pak, kami kan baru mendapatkan kabar duka kalau orang tua kami meninggal. Ya. Nah, orang tua kami meninggal itu meninggalkan satu warisan, yaitu rumah ini. Nah, kami sebagai anak-anaknya itu bingung tentang pembagian warisan rumah ini, karena rumah warisan ini cuma satu, tapi anak-anak orang tua kami itu 3 orang, saya, Mbak Nikita dan Mbak Farah. Jadi kalau dari saya pribadi ingin rumah warisan ini tuh dijual. Nah, kalau dari Mbak Nikita ini ingin rumah warisan ini tuh ditempati pribadi. Kalau untuk Mbak Farah ini nggak pengen rumah warisan ini dijual, dan ini tuh sebagai tempat kumpul keluarga besar gitu loh, Pak. Jadi kami satu keluarga sebagai ahli waris itu bingung tentang pembagian warisan rumah peninggalan orang tua kami. Jadi gini ya, ini di antara bertiga ini yang paling tua yang siapa, yang kakak yang mana, yang adik yang mana? Ini saya nomor 1. Ini kita nomor 1. Salsa nomor terakhir berarti ya? Oke. Berarti untuk yang kalian bingungkan ini pembagian untuk rumah ini. Karena di antara 3 orang ini punya pendapat masing-masing kan. Oke. Kalau untuk dari Salsa pengennya dijual. Dijualnya kenapa kok pengen dijual? Karena saya tuh punya bisnis gitu loh, Pak. Nah, Oke. saya tuh kekurangan modal. Jadi saya pengen tuh rumah warisan ini tuh saya jual, tapi hasil penjualannya tuh kami ini bagi 3. Saya bagi 3 sama rata. Untuk bagi rata. Terus dari Nikita? Pak, saya sih ingin saya tempati ya Pak, karena kan ya ini sudah punya rumah sendiri, terus daripada nggak ada tempati ya udah saya tempati aja. Oke. Terus dari Farah?
kalau saya sendiri pengennya kan ini satu rumah kenang-kenangan dari ortu, kayak sebisa mungkin kan dipertahankan dulu gitu loh. Pak. Jadi ya dipakai bersama dulu, jangan langsung dijual. Kalau boleh tahu untuk rumah ini itu luasnya tuh berapa total luas tanah? Berapa meter persegi? Mungkin sekitar 600 meter ya, karena ini 30 kali 20-an. Jadi ini yang membuat kalian bingung terhadap istilahnya perbedaan kalian itu terhadap pembagian rumah ini mau dikemanakan gitu, seperti itu ya. Oke, sebentar ya, aku tak ngobrol sama partner saya. Ya, kami selaku konsiliator ingin memberikan saran terhadap kalian. Nanti bagaimanapun saran dari kami, silahkan mau dipakai silahkan. Apabila tidak atau dari kalian pengen memberikan masukan kira-kira seperti apa, nanti coba dikomunikasikan. Ya. Untuk saran yang pertama itu dari kami selaku konsiliator, itu yang pertama itu lebih baik rumah itu dibeli oleh pihak kita dan nanti dari Salsa sama Farah nanti bisa dibagi uang hasilnya ya bagi dua. Jadi untuk kepemilikan rumah berada di kita dan si Salsa dapatkan uang, Farah dapat uang, tapi juga dia bisa berkunjung ke rumah yang sudah dibeli milikan. Itu saran yang pertama. Jadi salahnya untuk saudara kandung. Ya, karena kan dari kalian saya lihat tuh hubungannya kan masih baik ya, meskipun ini permasalahannya ada di warisan. Itu. Untuk yang kedua, saran dari kami konsiliator itu lebih baik rumah ini dijual dalam artian apabila dari pihak Salsa atau dari pihak Nikita atau dari pihak Farah saling kebingungan untuk pembagiannya nanti seperti apa, nah itu nanti bisa lebih baik diuangkan saja. Nah, lebih baik uangnya dikasihkan, nanti terjualnya berapa nanti bisa dibagi tiga seperti itu. Untuk yang ketiga lebih baik tidak jual aja, karena mengingat rumah yang sudah lama ditempati oleh orang tua kalian, yang pastinya kan punya sejarah yang mungkin dari kalian kecil, mungkin dulu pernah ada peristiwa apa yang berkesan di rumah ini kan pasti ada kan. Itu solusi yang ketiga. Untuk solusi yang keempat sendiri itu tadi kan sudah disebutkan bahwasannya untuk luasnya itu sekitar 600 meter ya, 600 meter. Jadi dibagi rata saja. Dari pihak Salsa dapat 10 kali 20, Nikita dapat 10-20, Farah juga dapat 10-20. Apabila nanti kalau Salsa kedepannya menginginkan pengen rumah itu dijual, ya nanti gampang, rumah sertifikatnya nanti bisa dipecah dan di sertifikat dinamakan pribadi masing-masing seperti itu. Jadi kan nanti biar tidak ada kebingungan dari para pihak kalian ya. Jadi tanggung jawabnya nanti sendiri-sendiri, betul. Seperti itu. Jadi ada 4 masukan dari kami selaku konsiliator. Ya mungkin apabila dari kalian mau berhubung atau berbincang-bincang dulu silahkan. Kami dari konsiliator mempunyai 4 solusi Pak. Kita kembalikan lagi ke kalian lagi, karena kalian yang butuh, jadi kita sebagai konsiliator hanya memberi saran dan mendengar betul kesah diri kalian.
Baik, kalau dari saya ya Pak, untuk saran-sarannya tadi sebenarnya juga lumayan, cuman karena ini tuh keputusan yang besar ya, karena Iya. ini menyangkut warisan keluarga juga, terus Hmm. melibatkan 3 pihak. Jadi nanti mungkin kami berembuk dulu, terus Boleh. nanti kalau kami sudah memutuskan memilih saran atau solusi yang mana dari Bapak, nanti kami menghubungi Bapak konsilator sekalian, terus nanti mungkin bisa ditolong bantu untuk dicatatkan gitu Iya. agar lebih Udah, kita resmi baru gitu. catat. Oke, ya. Jadi kalau untuk masalah administrasi yang lain-lain nanti bisa kita bantu. Yang terpenting kalian selaku para pihak yang di dalam masalah ini sepakat dulu seperti apa untuk solusinya tadi sudah diberikan. Silahkan dikomunikasikan lagi yang jelas secara baik-baik dan tidak ada kepentingan di dalam pribadi kalian masing-masing, karena ini kan semuanya kan keluarga seperti itu. Menjaga harmoni Harus situasi. keluarga juga. Betul. Ya. Sudah itu ya Ya, dari sudah. kami konsiliator. Terima kasih sudah diundang ke rumah dan terima kasih sudah bekerja sama dengan kami. Sudah seperti itu ya. Kita Oke. pamit pulang Nah, dulu. pulang dulu, nanti bisa dikabari lagi ya. Ya. Siap. Terima kasih ya. Ya. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, ya. Dan gimana Mbak ini pembagian warisan rumah orang tua kita? Kalau dari sarannya yang konsiliator tadi itu sebenarnya aku itu sih kayak lebih condong sama saran yang tentang rumah yang itu tak tempati, terus nanti kalian itu tak kasih uang gitu, karena kan kamu juga butuh uang. Terus Farah juga pingin rumahnya ini masih ada gitu, jadi daripada rumahnya itu dilepas ke orang lain kan mending dilepas ke aku, terus nanti kalian tuh tetap tak kasih uang gitu, jadi kamu tetap dapat uang, terus rumahnya juga tetap ada. Tapi terserah, kalau kalian mau pakai saran yang lain juga nggak apa-apa, coba kalian, menurut kalian kayak gimana? Emangnya Mbak kita nggak butuh uang? Kan aku pengennya rumah ini dijual tuh biar kita masing-masing ya punya pegangan uang sendiri gitu loh. Jadi mungkin Mbak Nikita mungkin bisa beli rumah di tempat lain, jadi nggak di rumah orang tua kita aja. Kalau aku sih karena tadi ya, terus juga masnya bilang kayak rumah ini tuh kan banyak historinya, terus kalau dilepas tuh kayak eman gitu loh, jadi daripada kita kehilangan rumah, terus orang tua juga udah nggak ada, jadi daripada dilepas mending tuh rumahnya masih tetap ada, tapi kamu tuh tetap dapat uang gitu loh. Ya atau enggak, kalau aku sih ke saran yang keempat ya tadi. Jadi kayak kita juga dapat uangnya juga, kita juga bisa nempati sama-sama, tanggung jawab juga nanti dipecah kan itu SHM-nya, jadi tanggung jawab kita sendiri-sendiri. Jadi kita dapat semuanya sih, bisa menempati iya, dapat uang iya, karena salsa butuh modal tadi, jadi teratasi semuanya. Terus jadi tanggung jawab kita juga sendiri-sendiri sih. Jadi kayak gak kehilangan kenangan juga dari rumah ini. Tahu saya apa? Tapi ribet gak sih Mbak kalau misalnya harus pecah sertifikat ke notaris lah, ke badan pertanahan lah? Iya sih, sebenarnya kalau mecah dari 3 sertifikat tuh ribetnya karena ada Pasti biaya nambah biaya tambahan. juga. Terus juga kan di sini posisinya sana butuh uang. Terus kalau misalnya kita keluar uang lagi buat mecah sertif juga jadi nambah-nambahin pengeluaran gitu. Jadi ya itu tadi sih kalau menurutku. Tak tempati aja, terus nanti kalian tuh tak kasih uang. Oke, ya nggak apa-apa sih. Ya kalau aku mungkin setelah aku pikir-pikir lagi kayaknya pakai saran yang Mbak Nikita nempatin rumahnya terus bagi ke aku sama Mbak Farah gitu. Jadi kita tetap nggak kehilangan ini kan. Ya pas itu sudah. Ya itu aja. Terus gimana? Berarti kita hubungi konsiliator yang kemarin ya? Iya. Mbak Nikita aja. Tak chatnya dulu orangnya. Ya sebentar. Oh Pak Rema dan Pak Gita. Iya, Ya. iya. Silakan masuk Pak. Sore Pak. Gimana? Apakah udah ketemu titik temunya? Yang kemarin kan kita udah bahas soal pembagian hartanya, kita memberi saran ya. Iya, Pak? kemarin. Ya, dari mbak-mbak ini kesepakatannya gimana? Coba diberitahu. Kalau kemarin kan kami setelah mendengarkan saran dari bapak-bapak, terus juga kami udah
berdiskusi bertiga gitu. Ya. Akhirnya kami memutuskan untuk memakai saran yang itu Pak, yang rumahnya itu nanti saya tempatin, terus nanti adik saya beri uang, jadi biar rumahnya itu tetap ada, nggak diambil orang, terus juga Salsa tetap dapat uang karena juga kan kebetulan di sini posisinya Salsa butuh uang. Oke, berarti mbaknya yang membeli lalu uangnya dibagi ke atas sama adik-adiknya. Saya beri ke adik saya. Berarti tetap menjaga keharmonisan keluarga ya. Berarti sudah kemarin benar-benar dirembukan tanpa ada emosional dari masing-masing ya, maksudnya enggak takutnya nanti setelah ada kesepakatan ini Ada tambah dendam. ya dendam atau tambah enggak cocok karena dipaksa atau gimana, enggak ada ya, keterpaksaan enggak ada ya. Insya Allah sudah sama-sama sepakat sih. Oh, ya. Kalau gitu kita Langsung ya kita tunggu catat ya Pak. catat ya. Iya. Oh ya, kalau semisal kita udah bantu catat ini dari mbak-mbak ini berkenan nggak kalau semisal kita kedepannya bantu catatkan di akta notaris, supaya nanti kalau misal kita udah catatkan ini ntar dicatatkan di akta notaris, hukumnya ini lebih kuat, itu penjadian hukumnya lebih kuat. Jadi kalau misal kedepannya ada sesuatu yang mungkin nggak diinginkan, itu ada perjanjian yang udah dibuat sama notaris, jadi lebih kuat gitu. Boleh sih ya, boleh. Boleh Pak. Ya. Biar sekalian. Berarti ini kita buatkan dulu ya akta perjanjiannya biar nanti karena berhubung kita baru dapat konfirmasi yang disepakati bersama yang tadi berarti dibeli oleh Mbak Nikita. saudara Nikita, dari adik-adiknya nanti dapat uangnya seperti itu, nanti kita buatkan dulu nanti Dibantu sama notaris. ya notarisnya biar nanti kuatan hukumnya lebih kuat ya. Kuat. Itu. Oke, berarti nanti kita kembali lagi itu ya. Itu tanda tangannya. Ya, karena kan itu nanti kan biar lebih kuat kan butuh tanda tangan kalian bertiga. Kalau nanti ya mungkin kalau nggak ada ya alhamdulillah. Kalau ada nanti kan itu bisa jadi istilahnya bukti nanti kalau sudah sepakat seperti itu. Ya, Itu boleh. boleh ya. Oke, jadi kita minta waktu ya, kita buatkan dulu surat perjanjiannya. Setelah kita buatkan nanti kita kembali lagi untuk ditandatangani dari para pihak ya. Itu dijadwalkan kapan lagi? Seminggu ya. Seminggu aja ya? Tanggal 21. 21. Iya, Gimana tanggal 21? Bisa, Bisa ya? Bisa ya. Nanti untuk jamnya kapan bisa nanti dikonfirmasi lagi ya, barangkali kita kan juga ada agenda lain, mungkin nanti bisa janjian lagi ya. Iya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, sebentar. Oh, Pak Rema dan Pak Kiki. Iya, iya. Silakan masuk, Pak. Ya, Mbak, ini kita udah membuat pencatatan dari yang Ya. kita udah buat, dan kita ingin mengkonfirmasi karena Mbak kan kemarin bersepakat untuk menjual, membeli rumahnya, lalu ya, hasilnya dibagi rata sama adik-adiknya. Ya, ini udah kita buatkan pencatatannya. Nanti di sebelah sini itu kita butuh tanda tangan dari mbak-mbak sekalian. Coba Dibaca dulu aja. Baca dulu supaya mungkin ada pencatatannya yang kurang jelas, Bisa ya, ditanyakan. bisa ditanyakan. Nanti setelah pencatatan dari sini kita bantu untuk catatan akta di notaris gitu supaya hukumnya lebih kuat. Coba dibaca-baca dulu. Ini kan isi dari perjanjiannya kemarin. Ini bahwasannya si pembeli kakak atas nama Nikita dan memberikan uang hasil beli tadi kepada adiknya yang bernama ini sama ini dan ya Jadi ini tinggal tanda tangan. Ya, ya di tanda tangan lo. tanda tangan. Di belakang sini kan ya? Iya. Belakang. Itu udah ada batas semua. Oke.
sudah kita dapat. Ini Pak, maaf, ini nanti dapat itu enggak ya kayak kopinya sama Oh, ya, boleh, pasti. boleh. Nanti kita kopiannya kita kasihkan ke mbak-mbaknya dan nanti kita bantu dulu pencetakannya di akan ya. Nanti kalau sudah selesai pengurusannya kita kasihkan ke mbak. Yang aslinya nanti kita kembalikan lagi karena kan kesepakatan kan di para pihak. Ya. Nanti dikasihkan lagi seperti Nanti itu. bisa dengan bantu. Dibantu ya. Kasih Pak. Terima Ya, kasih sudah Pak atas selesai semua tugas semuanya. kita. Ya, ya. Semoga semuanya sehat dan tidak ada perhara lagi dan Amin. ya saling jaga hubungan harmonis antar keluarga gitu ya. Ya. Dan, Terima kasih ya Pak bantuannya. Terima kasih Pak. Hati-hati ya Pak. Iya. Jadi pengertian mengenai konsiliasi itu merupakan suatu perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan para pihak yang dibantu oleh konsiliator. Nah, konsiliator di sini tuh adalah seseorang atau juga bisa beberapa orang atau lembaga yang menjadi penengah pada proses konsiliasi. Nah, konsiliator itu lebih aktif untuk memberikan solusi terhadap masalah yang menjadi sengketa. Nah, untuk konsiliasi ini juga memiliki tahapan yang lebih formal dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa yang lain seperti mediasi, negosiasi, dan juga sebagai pihak penengah, konsiliator itu lebih memiliki intervensi yang lebih besar dibandingkan dengan mediator. Jadi konsiliator itu lebih aktif dalam memberikan nasihat dan konsiliator juga memberikan opsi untuk menjadi solusi bagi para pihak yang bersengketa. Nah, pada proses konsiliasi ini juga para pihak memiliki kebebasan untuk memutuskan atau menolak pilihan penyelesaian sengketa yang sudah diberikan oleh konsiliator. Seperti itu. Konsiliasi ini mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama dimulainya dengan pertemuan pendahuluan, yakni tim konsiliator Bapak Rema dan Bapak Giga bertemu dengan para pihak yang bersengketa untuk menjelaskan bagaimana proses konsiliasi dan mengumpulkan informasi. Tahapan yang kedua dilakukannya identifikasi masalah, yang dimana tim konsiliator membantu para pihak untuk mengidentifikasi masalah inti yang perlu dipecahkan. Kemudian tahap selanjutnya memfasilitasi dan dialog, yakni tim konsiliator membantu dalam memfasilitasi dialog antara para pihak yang bersengketa, memungkinkan mereka untuk saling mendengarkan serta mengungkapkan kepentingan dan kekhawatiran mereka. Selanjutnya dengan penjelasan opsi dan negosiasi, yakni tim konsiliator membantu para pihak untuk memahami berbagai opsi yang tersedia untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan. Dan untuk tahapan yang terakhir, yakni pembuatan kesepakatan, yang dilaksanakan dalam hal para pihak telah mencapai sebuah kesepakatan dan dituangkan dalam suatu bentuk tertulis agar dapat dilakukan penandatanganan oleh semua pihak yang terlibat. Nah, kemudian kenapa akhirnya para pihak tersebut memilih konsiliasi sebagai metode yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa ini? Karena sebagaimana kita ketahui, masalah yang dihadapi mereka yaitu terkait pembagian warisan, yang mana hal itu merupakan sengketa yang umumnya biasanya kita temukan di pengadilan karena hal itu merupakan urusan perdata. Namun dalam hal-hal tertentu para pihak justru menghindari adanya keterlibatan pengadilan untuk menyelesaikan masalahnya, namun tetap ingin permasalahan tersebut resmi dan tercatatkan karena memiliki hukum yang kuat gitu. Jadi akhirnya para pihak tersebut memilih untuk menyelesaikan melalui jalur konsiliasi yang dibantu oleh konsiliator, dan konsiliator tersebut kemudian membuatkan suatu perjanjian yang juga akhirnya ditandatangani oleh para pihak. Dan apabila para pihak tersebut menginginkan untuk mencatatkan perjanjiannya di notaris agar kekuatan hukumnya lebih kuat, maka nantinya perjanjian tersebut bisa dibantu untuk dicatatkan di notaris.